mau tahu daerah kalian masing-masing, entah itu kuliner, budaya, wisata, ataupun eksperimen lainnya seperti sosial dan lain-lain. Oke, pokoknya ojo lali, jangan lupa saksikan terus si Manifesto Mau Tahu. Oke, berangkat, gas lur. Lur, ini sekarang aku tuh lagi ditemani sama dulur Vespa juga, dan namanya ini Mas Sindu. Mas Sindu apa Buddha? Buddha. Itu Hindu. Buddha, itu Hindu ya. Mas Sindu sendiri di sini sebagai apa? Tadi lihat suka bikin event-event acara juga ya? Iya, penggiat event lah. Penggiat event. Ya, penggiat event. Bahasanya penggiat. Penggiat aja. Oke. Ya. Tukang provokasi bikin event. Jadi gini Mas Sindu, aku tuh capek setiap kadang itu kayak kemarin ini kita tuh mau bahas masalah acara event, khususnya Vespa. Nah, dan kemarin itu kan aku berangkat nih, itu sempat spiral loh kemarin itu ya. Spiral ya, di media sosial ya. Aku tahu itu. Nah, ya media sosial kan di acara di apa Lamongan. Nah, itu menurut Mas Sindu itu gimana itu masalah sampah di Vespa ini? Aku juga kemarin kan nggak datang ya. Cuma lihat berita itu di media sosial aja. Dan ternyata ada yang memang sampah dilarang, ada yang aku lihat di media itu orang masuk pakai standar nggak bisa di event tersebut. Nah, jadi untuk event kalau saya pendapatku soal Vespa sampahnya itu, pada umumnya event Vespa itu boleh datangi oleh siapa aja yang punya Vespa. Nah, entah itu ekstrim, standar, sampah dan sebagainya, boleh datang. Boleh datang ya? Boleh datang. Oke. Intinya itu dulu boleh datang. Oke. Terus saya lihat beritanya itu ada keributan soal itu toh. Nah, ada gesekan. Benar. Ada gesekan soal sampah nggak boleh masuk dan sebagainya. Ya, ketika event itu tidak melarang, berarti mereka boleh datang loh. Podo siapa Vespa-nya. Berarti maaf, nggak melarang atau mungkin belum tertulis kali ya di. Betul, bisa jadi seperti itu. Di pamfletnya itu mungkin belum ada tulisan kalau Vespa apa nggak boleh datang, itu mungkin belum tertulis kali ya. Ya. Kemarin pas bikin itu. Betul, kayak kemarin misal event Origingan di Waduk Mulur Sukoharjo dan eventnya SSC 20 tahun di Mulur juga itu tertulis di situ di publikasi bahwa Vespa sampah tidak boleh masuk. Oke. Dan di situ ada gambarnya. Di publikasi itu juga di media sosial kita ada gambar Vespa ini yang boleh, yang tidak boleh. Oke. Nah, ketika itu di posternya event Lamongan itu tidak ada, mereka kan pas di Sukoharjo, pas eventnya Origingan dan Sukoharjo SSC itu tertib kok. Tertib ya? Sedikit yang datang. Oh gitu. Sampahnya. Oke. Yang nggak datang mungkin yang nggak tahu aja, yang nggak melek medsos. Oke. Nah, ketika kemarin memang teman-teman sampah datang ke Lamongan di media sosial saya lihat itu, ya mereka nggak ada larangan, mereka lo sebenarnya tahu aturan. Tapi ketika nggak ada larangan, aku ya boleh datang no. Oke. Mong ada gesekan, jadi tidak boleh masuk dan sebagainya. Nah, tapi mungkin ya ada baiknya panitia itu kalau misalkan nggak ada tulisan nggak boleh datang, mungkin bisa aja datang terus disediakan tempat khusus. Betul, bisa seperti itu. Ya kan? Nah, disediakan tempat khusus. Sebetulnya kemarin tuh ini aku kan ini dengar dari panitia juga itu ada disediain tempat khusus, emang agak jauh tempatnya dari tempat acara eventnya itu. Ya, sebenarnya sudah ada ditampung ya. Udah ditampung, terus habis itu ada motor apa ya, roda 3 motor Cina yang kotak gitu, box gitulah. Kayak tosan itu. Kayak gitu itu kan, itu katanya dia itu buat nganter-nganter itunya orangnya itu yang Vespa yang punya Vespa sampahnya itu buat
Angkat jemput lah. Angkat jemput lah kayaknya gitu. Nah itu udah kata panitia udah ada sebetulnya gitu loh. Nah terus mungkin nggak tahu mereka tetap mau masuk ke acara eventnya gitu. Ya. Dan dengar juga katanya juga ini katanya yang panitia ngomong sendiri sama saya waktu itu ada ya kan. Terus itu ada juga jadi dia itu datangnya misalkan hari Kamis itu udah ada yang datang. Udah ada yang masuk bisa. Cuma katanya suruh keluar lagi. Nah mungkin apa yang disebut kalau ada acara-acara event itu apa penyterilisasi ya, steril area dulu ya kan. Nah jadi mungkin areanya disediakan dan mereka baru ini loh biar nanti sampah-sampah ini Vespa itu biar sama teman-teman yang lain udah dikasih tempat yang disediakan panitia kayak gitu kan. Nah pas di saat ada yang udah datang itu juga kata panitia juga nggak diem aja loh. Itu ada yang dikasih mie, sebox, sekerdus, dijamu lah ya. Dijamu lah kayak gitu-gitu. Terus aqua apa segala macam dikasih juga. Berarti kalau aku bilang itu ya udah cukup, udah bagus loh ya itu panitianya itu ya nyambut ya. Betul, gitu kan. Ada tamu ya. Orang Jawa kan tetap disuguhi. Benar ya kan. Nah terus habis disuguhin apa kan? Mungkin teman-teman yang lain yang baru datang mungkin kan nggak tahu. Nggak tahu terus dia itu bilang apaan orang saya aja nggak dikasih kok saya nggak dapat. Nah kayak gitu-gitu. Tapi apakah mereka itu mengharapkan gitu loh ya kan untuk minta-minta makan gitu kan harusnya ya jangan gitu juga lah gitu loh. Betul. Itu balik lagi ke diri sendiri ya. Betul ya. Ya kan? Bahwa kita kalau niat touring berarti prepare tuh nggak hanya motor. Oke. Akomodasinya juga. Oke. Supaya nanti di jalan pun kita tidak bermasalah dengan hal itu soal makan, makan, minum, dan sebagainya. Tapi kan ya beberapa teman kita yang naik Vespa itu nggak seberuntung kita yang bisa seperti itu. Benar. Akhirnya bisa datang ke event aja dengan cara tadi makan minta di jalan atau ngamen atau apapun di jalan. Mereka punya niat yang tulus untuk meramaikan event pada dasarnya. Benar. Bahwa mereka kan apalagi Sabtu Minggu kamu sudah datang. Itu kan menunjukkan mereka itu teman-teman itu emang niat teko tenan. Jauh-jauh hari udah jalan gitu. Dibandingkan Vespa standar kan otomatis mereka itu perjalanannya lebih lama toh. Benar. Kita event Sabtu Minggu paling Jumat baru berangkat. Benar. Mereka mungkin dari Senin, Selasa mungkin udah berangkat. Karena soal traffic atau biasanya teman-teman itu kan berangkatnya kan berangkatnya kalau malam hari tuh. Benar. Kalau siang tidur atau ngamen, terus itu nanti berangkat malam. Oke. Nah, kenapa dijamu? Kalau dari pandangan saya adalah, ya karena kita dapat tamu, kita punya event dapat tamu. Ya lumrah orang Jawa tadi kan tetap menjamu kan. Menjamu ya, menyediakan apa gitu ya kan, nggak cuma sekedar suruh datang aja ya. Iya. Di event itu kan mutualismenya kita itu seneng kalau yang datang itu rame. Benar. Nah mereka udah datang, mereka tamu kita juga, meskipun dia memakai atribut sampah di Vespanya, tapi dia memang tamu kita, terus dikasih makan. Nah mungkin ya tadi kayak Simon bilang, teman-temannya yang datang akhir tuh mungkin nggak tahu infonya itu. Terus saya ketika panitia ngomong udah dikasih makan loh gini-gini, aku udah dapet. Nah, mungkin nggak semua dapat juga, panitia juga terbatas toh, misal kalau sibuk ngurusi event, mungkin hal-hal seperti itu kan tidak dipersiapkan sing memang nanti ada tamu segini ribu orang kita nyiapin makan nggak gitu. Nggak gitu juga kan gitu loh. Dulu ya. Dulu banget. Kita ngalami toh, touring itu dikasih sarapan. Kasih sarapan pagi. Datang dapat sarapan berapa orang? 20 orang kasih nasi bungkus. Pagi ada sarapan lagi. Tapi masyarakat Vespa itu dulu tuh nggak sebanyak sekarang. Benar juga. Kalau panitia sudah nyiapin untuk yang datang semua ya dekor, sak pole lah. Iya. Untuk konsumsi berapa puluh juta. Benar. Mungkin sekarang dulu tuh cuma ada puluhan atau ratusan. Sekarang bisa 10.000 lebih kok. Berapa kali lipat? Ya, berkali lipatnya. Kan sekarang tuh ya. Dulu panitia masih mampu dan itu hal yang memang lazimnya event Vespa. Gitu ya. Kita datang dikasih makan. Pagi ada sarapan itu wajar banget di event. Nah, karena emang itu tadi kita itu dulu itu event Vespa itu kan event motor yang minoritas banget ya. Yang punya itu cuma orang-orang yang nggak mampu beli motor Jepang.
punya Vespa, satu saudara itu ya dulu itu benar-benar ada. Terbukti benar slogan itu ada karena memang kenyataan di lapangan seperti itu. Satu Vespa sejuta saudara. Iya. Oh, iya. Kasih makan, di jalan ditolong kalau mogok. Itu slogan itu dulu. Sekarang ya masih, cuma terkikis dengan kan sudah beda zaman. Iya. Beda zaman. Iya. Beda zaman lagi itu ada kaitannya dengan sampah tadi. Nah, menurutku. Terus itu dulu gini, tak tutup ya. Oke. Dulu di 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, saat 10 tahun yang lalu lah, saat eksperimen itu menjamu sampahan banyak, nggak dilarang karena trafiknya juga nggak seketat sekarang. Oke. Kan yang punya motor tuh sedikit dulu, mobil juga nggak banyak seperti sekarang. Otomatis, pihak kepolisian atau kepolisian lah terutama itu kan ya beda aturan lagi tuh, berkembangnya zaman. Benar. Beda aturan. Dulu nggak masalah memang. Iya. Kalau Vespa oleh melu ku yo, 100%. Dan tidak masalah karena ya nggak banyak orangnya, tidak sekredit sekarang. Bahwa sekarang tuh motor Jepang itu banyak sekali loh, berlipat-lipat ganda dari Vespa. Benar. Sementara teman-teman yang yang pakai ekstriman, rodanya panjang berapa meter, itu memakan banyak bahu jalan, misal di belakang pinggir jalan. Di jalan pun sekarang posisinya orang umum yang ngalah loh, kita nabrak. Benar. Jadi istimewa sekali sebenarnya teman-teman itu. Bisa tadi di event disediain tempat untuk parkir. Harus jalan agak jauh nggak masalah sebenarnya kalau podo-podo ngerti nih. Bahwa panitia itu kalau bikin event itu nggak gampang sih. Benar. Butuh proses panjang. Insiden ini aku yakin jadi catatan kepolisian di Lamongan sana. Bahwa event Vespa itu ternyata seperti ini loh. Dan mungkin jadi catatan tersendiri, mungkin nanti besok sulit izinnya. Karena ternyata kayak gini diatur susah kaca Vespa. Nah itu imbasnya mungkin nggak cuma di Lamongan aja. Mungkin di acara event kalau misalkan orangnya, makanya kalau kembali lagi kalau bisa itu teman-teman yang mungkin ekstrim sampah atau apa itu kalau bisa ya ngaca dalam arti sadar diri. Iya kan? Nah, itu pengertian ketika nggak boleh masuk ini bukan niatnya nggak boleh sebenarnya, mungkin dari panitia bahwa kalian kan nggak tahu di dalam itu sudah sekredit apa, penuh misal yang masuk akal untuk masukin unit lagi atau Vespa lagi ke acara. Benar. Bisa jadi seperti itu bahwa kita nggak boleh masuk, berarti kita pakai di luar. Kalau niatnya masih mau masuk, jalan kaki ya, itu tadi yang seperti yang udah disediakan. Ya kan, itu tadi buat antar jemput apa segala macem. Atau kalau komunikasi baik kan bisa tanya panitia bahwa ada tempat nggak sih untuk Vespa sampah misalkan. Dan ternyata kan ada kan, panitia kan cerita bahwa ada tempatnya kan. Nah itu kan sudah disediain sama mereka, sebenarnya udah ada, diistimewakan loh itu. Iyalah. Yang lain nggak ada loh. Maksudnya masih ada tadi bahwa bisa Vespa nih sama-sama anak Vespa. Ya udah mau datang dari jauh-jauh, masa ya langsung diusir kan ya manusia. Sebetulnya kayak kemarin itu kayaknya dipindahin. Jadi yang awalnya udah masuk di area terus steril area itu tadi pembersihan. Nah itu makanya sama teman-teman diarahkan, mungkin ada dipindah ditarik pakai truk atau apa, itu sebetulnya dipindahkan gitu, bukan diusir. Mungkin makanya kadang kita tuh takut jangan ada orang teman-teman kita kayak provokator itu pede gitu loh. Wah kita diusir nih gini, padahal belum tentu. Ya, kan? Dia nggak tahu masalahnya intinya loh. Ketika ada statement misal nggak boleh masuk, nggak boleh masuknya tuh kenapa dulu, penuh kayak bisa gitu. Dapat teguran dari aparat yang sekitar lah gimana ya kan. Benefitnya terus jalan dituruti aja toh himbauannya. Teman-temannya suruh pakai di sana aja yang gini. Kan baik loh sebenarnya. Iya. Untuk kelancaran eventnya. Nah, tadi balik lagi pengertian lagi, legowonya, pasrah. Aku juga makanya kadang di sini tuh banyak ya ekstrim. Aku aja naik Vespa chopper itu masuk ekstrim juga. Ekstrim, sapole. Ya kan, sapole, tank ekstrim. Ya kan, sampah ekstrim. Iya. Nah, cuma terkadang ya itu tadi kita itu mengikuti, ya kita nggak tahu juga ya, entah dari
aparat, terus mungkin masyarakat yang namanya sampah itu gimana sih? Dilarang buang sampah sembarangan. Itu di mana-mana. Ya. Nah, itu kok malah Vespa di channel-channelin sampah-sampah itu ya kan, mungkin buat pandangan masyarakat ya kita nggak tahu ya, mungkin mereka ya kan mungkin kurang atau Ya. gimana bisa. Tapi aku dengar emang dari mereka yang pakai atribut sampah itu, dia defense-nya itu ini yang sampah tak ngumpulin di pinggir jalan, Mas. Oke. Jadi kayak gini itu dari jalan nanti tak jual ke rosokan buat makan di jalan buat perjalanan. Dengan akhirnya dapat banyak centel botol-botol itu nanti dijual lagi kok. Gitu. Dia argumennya ya saya juga membantu menguti sampah di jalan untuk kebersihan gitu-gitu. Ada yang berasum defense seperti itu, dalam arti membela dirinya dengan seperti itu argumennya. Cuman ya itu memang ada. Kenyataannya di lapangan memang ada yang seperti itu. Oke. Tapi ya balik lagi, kita itu kan kadang di jalan atau di rumah atau di sekitar kita. Ning ngono mau pas sampah iki kancamu to. Itu temanmu to. Pasti begitu. Pasti begitu. Karena podo sama Vespa. Vespanya, mesinnya podo-podo ya kan. Podo Vespa nih. Itu. Kanca-kancamu saiki ngono kuwi to. Yo, ada yang kayak gitu. Ada Karena saya orang itu jenenge ngastem Vespa itu ya hak masing-masing. Benar. Itu ya uang-uangnya dia sendiri. Oke. Kamu bikin chopper, ya udah ditemu dewe. Kowe ra ngentuk kanggo chopper, enggak bolehin. Lah kamu siapa? Kamu enggak kasih makan aku. Duit-duitku sendiri. Aku bikin sampah, sampahan itu terserah aku. Cuman tadi balik lagi, di event itu kadang ada aturan mainnya. Benar. Ada izin-izin yang harus dipatuhi oleh panitia. Nah, itu mohon pengertiannya teman-teman bahwa kadang itu bukannya keras ya, tapi tegas. Tegas bahwa ini nanti bermasalah ke pihak yang berwenang, misal tak masukin atau ke warga yang kemarin udah ngomong baik-baik bahwa eventnya itu nggak ada gini-gininya. Terus mereka ada, nanti mungkin buat mereka jadi permasalahan tersendiri toh, jadi gesekan dengan warga dan kepolisian yang itu nggak bagus untuk kedepannya. Dan kalau aku lihat tuh padahal tuh kayak sampah itu kan juga satu tuh tadi memakan bahu jalan lebar-lebar. Ya, betul. Kedua nggak ada lampu belakang apa ya kan, jarang banget ya kan. Ya. Terus lampu depan yang nggak ada, penglihatan ada yang kecil kayak gitu-gitu. Nah itu kan sebetulnya sayang juga gitu loh, nggak ada lampu kalau nanti dia jalannya itu kan malam, belum kalau ada truk bis tabrak kelindes gimana. Kita kan ngelihatnya kan yo apa ya, bahasanya kayak prihatin atau apa nggak tahu, bahwa itu tuh membahayakan dirimu sendiri loh. Ya. Ekstrim memang, itu sangat ekstrim bagi saya ketika saya tuh belum pernah yang namanya naik sampah atau ekstrim yang panjang dan sebagainya ya. Coba rumah aja aku belum pernah naik ya. Itu membahayakan untuk kamu sendiri ketika itu membawa nggak ada lampunya kan cuma kecil, tiba-tiba ada truk dan sebagainya. Karena kan kita kadang dengar berita terlindas kayak dan gitu, sebagainya itu ada loh. Nah, terkadang itu larangan mereka itu sebetulnya ada baiknya juga ya. Kita tuh sayang sama dulur-dulur itu ya kan. Bukannya membenci untuk ya kan, melarang benci itu sebetulnya enggak juga ya. 10 tahun yang lalu enggak masalah kok. Karena masih jarang mobil. Transportasi masih lancar aja. Dan ya memang masih boleh, pihak kepolisian pun masih sangat longgar untuk hal itu. Tapi kan ya zamannya bergeser ya. Benar. Mereka juga punya aturan yang berubah juga.